Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini ada beberapa informasi lagi seputar Pi Network lah ya. Seiring berjalannya waktu, proyek ini semakin banyak toko-toko besar ataupun perusahaan-perusahaan besar yang siap untuk mengadopsinya pada saat open ada yang menunggu pada saat open mainnet ke depan ataupun sudah memanfaatkan di fase enclosed mainnet ini untuk menerima pembayaran menggunakan CoinPay. Seperti yang saya sering informasikan di video-video saya sebelumnya, seperti di Korea Selatan, tentunya khususnya di China juga ya, dan juga pun di Amerika Serikat ya, yang mana sudah menerima sebagian toko ataupun juga restoran ya, perusahaan-perusahaan di Korea Selatan pun ada sebuah hotel juga yang menerima pembayaran menggunakan CoinPay. Kalian bisa cari aja setiap informasi di beranda channel saya, scroll aja ke bagian bawah, banyak tuh sebenarnya informasi-informasi terkait yang saya jelaskan ini tentunya ya. Dan kita akan melanjutkan. Ini informasi apakah yang akan saya kabarkan. Tentunya sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru nanti dan kedepannya, tentunya kalian lah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan kita langsung saja ke informasi di sini. Ini dari Pablo de la Cruz Dagarax lah ya namanya ya. Entah ini sepertinya orang Vietnam gitulah ya beliau ini. Sistem pembayaran 100% Pi jika sudah di open mainnet. Akan banyak bisnis yang menerima Pi tentu saja ya. Tahukah Anda bahwa lebih dari 80% Pi terkunci? Jadi hanya 20% Pi yang bisa digunakan, karena itu nilai 1 Pi akan lebih tinggi. Itu sebabnya pertambangan lebih seru, apalagi karena pertambangan gratis ya. Ya tentu ya, sistem pembayaran menggunakan CoinPay akan segera terjadi. Tentu di saat fase open mainnet nanti akan gebrakan besar-besarannya perusahaan dunia dan toko-toko besar di luar sana ataupun juga di Indonesia ya. Indonesia sih memang kebanyakan ada bukti dulu baru mau gitu ya, baru mau gabung. Itulah Indonesia. Beda halnya sama orang luar sana, berjuang dulu baru nanti berhasil. Itulah cara orang di luar sana gitu ya. Jadi perbedaan Indonesia dengan orang luar tuh sangat jelas terlihat sebenarnya ya. Apalagi negara luar itu negara maju dan negara Indonesia hanya negara ya bisa dibilang masih negara berkembang ya. Ya mengapa demikian? Ya sebenarnya secara apa yang terjadi saat ini tentunya harusnya sebagai orang yang pembelajarannya mengenai kualitas negara ya, pasti ada yang seiring berjalan waktu mempelajari suatu kualitas negara, bisa kita katakan semacam itu. Pasti Anda memahami mengapa sih negara luar tuh orangnya negara teknologinya sangat bagus dan negaranya itu negara maju, sedangkan Indonesia masih negara berkembang ataupun ya masih tertinggal gitulah ya dari teknologi ya. Ya sebenarnya dari situ pun kita sudah dapat menilai ya. Maka dari itu kalau mau ingin maju, belajarlah ke negara yang udah maju dan belajarlah kepada orang yang tentunya memahami era teknologi ya. Mengapa di sana lebih banyak pengeluaran orang-orang yang kaya gitu, orang-orang yang elit? Tentu ada alasannya. Mereka tidak akan menyia-nyiakan peluang ya, walaupun belum ada bukti, tapi mereka akan terus mengikuti prosesnya sampai mana proyek itu sukses. Itulah orang luar negeri. Makanya banyak orang-orang elit dan sukses di sana berkembang, ketimbang bukan menghina di negara sendiri, namun pada kenyataannya kebanyakan emang kayak gitu ya. Dan di sini
Secara informasi yang saya dapat ya terkait sistem pembayaran 100% menggunakan CoinPay, jika sudah di open mainnet ya akan banyak bisnis yang menerima Pi, itu sudah jelas ya. Terkait ini saya ada dasarnya tentunya. Banyak tuh di video saya sebelumnya menginformasikan terkait toko dan juga perusahaan dan juga seperti restoran juga segala macamnya lah ya yang menerima pembayaran menggunakan CoinPay. Oke. Kalian bisa mau tahu lebih banyak mengenai Pablo de la Cruz Dagarak ini, kalian bisa cari aja tuh di Facebook ya. Kalian telusuri aja, dan mungkin kalian ingin menelusuri setiap postingan di beranda akun beliau ini, akun Facebook beliau ini, ya silahkan kalian mau mencari sedetail-detailnya info gitu ya. Dan di sini dari Fun Foods lah ya, apalah ini bahasa apa saya kurang tahu ini. Di Korea orang-orang makan seafood ya, dan hanya membayar dengan Pi. Pi Anda adalah uang dari masa depan, sangatlah berharga ya. Nah, ini ya. Di mana tadi? Di Korea Selatan ya. Oke. Di Korea gitu ya lah ya. Pada intinya di Korea gitulah ya. Ya seperti ini. Bahwa ada sebuah restoran, bisa kita bilang begitu, yang menerima pembayaran menggunakan CoinPay ya. Itulah mereka di sana memanfaatkan kesempatan ini ya, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang gitu ya, mereka tidak akan menyia-nyiakan itu semua ya. Mereka akan terus mengikuti sampai pada proyek ini akan sukses ke depannya tentunya. Itulah mengapa negara mereka sana itu adalah negara maju ya. Tentu mereka orangnya nggak jadi masalah, nggak bisa di WD sekarang, nggak bisa dicairkan sekarang, tapi pada saatnya sekali WD hasilnya triliuner ya, bukan ratusan juta tapi triliuner sekali WD ya. Memang prosesnya lama. Oke. Dan ini ya, breaking news. Di China, Pi Blockchain City akan dibangun di kota Wenzhou, China. Tuan Yan yang merupakan kepala perancang perencanaan mendukung CP sebesar 3,14 juta US dollar di Pi Blockchain City. China ini selamat kepada semua perintis ini. Ini adalah berita besar ya. Bayangkan 3,14 juta US dollar, kalau dirupiahkan berapa uang tuh ya. Jadi perkembangan proyek Pi yang sangat luar biasa sekali, yang mana orang-orang berpengaruh, orang-orang yang tentu bukan orang biasa di luar sana, sudah benar-benar bersiap-siap untuk melaju di masa depan yang tentu akan sangat tidak bisa diungkiri lagi ya, terkait CoinPay yang akan sangat-sangat berguna dan tentu bisa membuat Anda mempunyai kekayaan yang sangat berlimpah di masa depan nanti ya. Jadi saya sarankan untuk para pionas ya, jaga baik-baik koinnya. Ini bisa jadi kesempatan terakhir kita ya untuk mempunyai aset ya. Kita sudah melewatkan Bitcoin dan Ethereum dan juga cryptocurrency lainnya di sebelumnya ya. Dan sekarang munculnya Pi Network, kita lewatkan lagi ya, terlalu oke. Kita sudah belajar banyak terkait cryptocurrency sebelumnya. Kalau kita masih nggak percaya, masih melewatkan Pi Network ini, wah ya, menurut saya sih terlalu gitu ya. Masa lalu bukan menjadi sebagai guru, tapi sebagai ya
nggak ada gunanya gitu ya. Seharusnya yang sudah lalu itu menjadi pembelajaran untuk di masa depan ini gitu ya. Seperti halnya Bitcoin, Ethereum ya yang sudah kita lewatkan ya, itu menjadi guru untuk kita sekarang untuk bisa menghargai Picoin kita. Oke. Dan di sini ya ada komentar dari M Julpiadi gitulah ya. Kabar dari Cina saja, Indonesia nggak pernah. Kalau kabar jangan luar negeri aja, sekali-kali Indonesia lah gitulah ya katanya ya. Dan dijawab nih, kabar Indonesia 2024 ada Pileg, Pai Ipres, Pai Lekets, apalah itulah ya. Terus dibalas sama Pak Simon Petrus Taneo ya, Indonesia nggak ada gebrakan. Apa yang mau diinfokan luar negeri biar di Indonesia tahu di luar sana Pai sangat berharga. Di Indonesia buat website buat tipu-tipu pionas ya. Jadi yang dimaksudkan beliau di sini maksudnya di Indonesia itu ya selagi masih di pasar enclosed mainnet ini banyak membuat sebuah website untuk nipu-nipu para pionas. Ya seperti yang saya perlihatkan di video sebelumnya terkait website yang mana di situ ada sebuah exchange yang mana sudah ada Picoin ya di situ, yang mana nilai Picoin sangat-sangat rendah sekali. Itulah penipuan dari kebanyakan para pionas di Indonesia yang ingin membodoh-bodohi temannya sendiri ataupun para pionas lainnya yang masih awam. Ya itulah kebanyakan Indonesia itu kebanyakan ya. Bukannya saya menjelek-jelekan negara sendiri, namun fakta dan kenyataannya memang begitu. Pengen kenyang sendiri kebanyakan ya. Dan di sini dari Henry Kartolo ya, 62 kalau udah kebelet baru cari jamban ya. Ya lucu sih, 62 kalau udah kebelet baru cari jamban. Nah, kalau udah ada bukti baru gelabakan gitu ya. Kalau udah ada bukti baru gelabakan pengen gabung. Tapi udah telat gitu ya. Terus si Tamar Arta ya membalas kata si Herdi Kartolo ini, 62 itu selalu lihat bukti baru percaya. Ya betul, 62 kebanyakan buktinya dulu baru percaya ya. Dia kalau nggak ada buktinya nggak bakal percaya. Beda halnya sama orang luar yang mana mau berusaha dulu nggak apa-apa, melewati beberapa tahun sampai misal mungkin 10 tahun ke depan mereka tetap akan menyimpan asetnya, dan pada akhirnya sekali mencairkan bukan 100 juta ataupun ratusan juta, langsung triliunan. Ya gimana lah saya menjelaskannya ya. Itulah mengapa orang luar di sana banyak yang elit, banyak yang kaya tentunya ya. Karena mereka memanfaatkan sebuah kesempatan ya, yang mana walaupun proyek itu jangkanya lama untuk menuju kesuksesan, namun mereka tetap memanfaatkan itu dan terus mengikuti prosesnya sampai pada akhirnya sukses proyek tersebut ya. Beda halnya sama Indonesia gitulah ya. Jadi itulah gambaran dari Indonesia dan negara luar ya. Oke lah ya. Dan di sini dari grup Pi Network Indonesia yang dibagikan oleh Rian Atmowiloto gitulah ya. Halo kaum penyinyir katanya, silahkan disimak. Aku yakin kalian juga bahagia karena kalian penambang yang munafik ya. Ya tentu seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Dia juga nambang, tapi di belakang dia nambang, di depan dia nyinyir. Itu memang kaum nyinyir itu ya. Dan setelah saya klik linknya di sini, link yang Pi Network Indonesia hari ini, pionas buruan tukar koin Pi dengan apa itulah ya. Saya klik nih linknya, langsung saya diarahkan ke sini ya. Pi Network Indonesia hari ini, pionas buruan tukar koin Pi dengan apartemen sebelum kehabisan.
dengan apartemen. Kalian penasaran dengan video penjelasannya? Silahkan nih, telusuri aja di aplikasi YouTube kalian masing-masing. Kalian cari channelnya Pi Network It ini ya, supaya kalian tahu informasinya ini dan penjelasannya sedetail-detailnya tentunya. Kalau saya di sini hanya memberikan gambaran, akan lebih baik kalian yang usaha lagi nih, agar kalian nanti dapat informasi yang detail gitu ya. Akan lebih baik kalian langsung saja mengunjungi ke channel Pi Network ID ini, oke? Dan kalian akan melihat penjelasan dari judulnya Pi Network Indonesia hari ini, Pionas buruan tukar koin Pi dengan apartemen sebelum kehabisan ya. Maka nanti kalian akan mendapatkan jawabannya tentunya. Dan di sini dari grup Pi Network Kalimantan, dari Syahdan Mulia. Assalamualaikum admin, izin admin yang mau lihat-lihat produk-produk saya menerima barter dengan Pi. Bagi yang sedang membutuhkan sementara menjelang platform ekosistem marketplace Pi Indonesia ready demi menumbuhkan rasa peduli terhadap ekosistem Pi Utility antar Pionas Indonesia, bisa join ke grup Telegram ini ya katanya. Oke ya, jadi mantap sih si Syahdan Mulia ini membagikan sebuah link grup yang mana di dalam grup ini bisa barter ya, bisa melakukan P2P antar sesama Pionas gitu ya. Setelah saya mengklik nih link grupnya ini, saya langsung diarahkan ke Telegramnya nih. Jam ini langsung ada tampilan sebuah barang-barang yang ditawarkan ke para Pionas agar mau membeli barang mereka ini menggunakan koin Pi gitu ya, di barter gitu dengan koin Pi gitulah ya. Jadi keterangannya di sini, jam tangan original di Gates senilai 115 koin Pi, fair ongkir ya, free ongkir gitulah katanya. Jam tangan Kofle 125 koin Pi, free ongkir juga ya. Nah inilah kenyataannya bahwa Picoin nggak ada nilainya. Ya goblok Anda gimana gitu ya, udah goblok atau kayak gimana saya kurang tahu. Kalau masih mengatakan nggak ada nilainya, ngapain nih? Ini bukti sudah jelas terlihat. Kalau Anda mengatakan ini Picoin nggak ada nilainya, berarti Anda gobloknya udah tingkat keberapa gitu ya. Dan oke ya. Jadi untuk informasi kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga tercerahkan dan menambah wawasan kita semua seputar perkembangan dan apa sih itu Pi Network ya tentunya. Dan tentunya menambah semangat para Pionas lagi untuk terus konsisten dan terus melakukan penambangan. Karena kesempatan itu hanya sekali ya dalam dunia cryptocurrency tentunya, apalagi Pi Network ini adalah proyek besar cryptocurrency yang tentu lebih unggul ketimbang cryptocurrency yang sebelumnya, yang mana nilainya akan sangat tinggi ke depannya. Anda sia-siakan peluang ini, maka di masa mendatang di fase open mainnet sudah dipastikan Anda tidak bisa mengikuti lagi ya, dikarenakan mendapatkan koin Pi, satu koin Pi saja akan sangat sulit tentunya ya. Jadi ya seperti itulah Indonesia. Kalau belum ada buktinya ya nggak bakal benar-benar mau ngikut. Kerjanya cuma ngeluh dan nanya kapan WD, itulah Indonesia ya. Jadi beda halnya sama orang luar sana gitulah ya. Namun nanti kalau sudah ada buktinya baru gelabakan. Wah, ikut dong, ikut palalu, udah telat coy ya. Dan oke ya, untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan tentunya agar kalian tidak ketinggalan setiap informasi penting lainnya ya seputar Pi Network, jangan sungkan untuk selalu berlangganan di channel saya ini. Tentunya saya akan selalu mengedukasi dan menginformasikan terkait perkembangan demi perkembangan proyek Pi Network ke depannya. Dan terima kasih banyak ya
Untuk kalian yang sudah support dan dukung channel ini, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikut dan berikutnya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.